Eh, Hi everyone, welcome to the Green Podcast. I am Kali ini gue bareng teman-teman gue nih, teman-teman gue SMA nih. Mereka pada berada di belahan dunia nih. Justin Ray Allen ada di Kanada ya, Justin ya. Iya. Ada juga Darren Marlowe nih, dia kuliah di Inggris, tapi udah balik ke Indo berapa bulan yang lalu. Rivaldi Hartanto. Untuk kalian yang nggak tahu, Rivaldi Hartanto ini student athlete guys. Dia main di NAIA division di Amerika. Nyangkut di Amerika, belum bisa balik karena kalau mau balik ke Indo harus transit di Hong Kong. Sepertinya nggak mungkin dia transit di Hong Kong. Ada juga Samuel Yakobus nih yang di bawah nih. Samuel Yakobus, apa kabar Sam? Hai, baik. Anak Medan, Ya, kuliah di Hong Kong. Dan dia sudah keburu udah lama balik. ya. Udah keburu balik kan lu, Dari Sam? November sih. Ya, Dari November. Dari November dia sudah balik ke Indo, guys, sebelum gede Itu ya. masalah maksudnya. beda lagi ya. Bukan, Oh ya, masalah sebelum beda. COVID ya. Bukan COVID dia balik ya. Waktu itu karena ada demo-demo di Hong Kong dia bisa balik ya. Oke guys, let's talk a bit here. Gue pengen nanya nih, gimana sih sebenarnya situasi lockdown? Kayak di negara kalian dulu itu ada PSBB gak sih? Kayak di Indo gitu? Ada, tapi pas gue pulang itu belum diterapin full sih, kayak baru mulai sih. Tapi iya ada sih. Situasi PSBB di sana mirip kayak di Indo nggak? Kayak di Indo kan orang nggak boleh keluar, tapi banyak yang melanggar juga kan sebenarnya di Indo. Ada yang pasar rame, mall tiba-tiba buka, diam-diam gitu. Gimana PSBB di Kanada misalnya? Gimana Kanada? Ya kalau kita sih the moment ada perintah stay at home order, ya kita semua bisnis tutup, sekolah langsung dibikin online. Kita ya di-insist tidak boleh keluar sama sekali. Kita sih bukannya tidak boleh kayak di ban full lockdown sih, cuman kita tuh dipindahkan itu tidak boleh, sebaik mungkin jangan keluar sama sekali untuk beberapa minggu pertama. Ya kita sih ikutin semua. Lu juga kayaknya nih rambut tuh makin panjang nih, nggak bisa potong rambut tuh di sana, nggak bisa potong rambut ya? Itu tuh the moment perintahnya keluar, kita ya gue sih mau potong rambut. Ya itu barber langsung tutup, semua bisnis langsung tutup, dan ya gue mau order juga banyak restoran yang sold out karena mereka itu overload order online gitu, soalnya kan pada online semua jadinya gitu. Lu gimana di? Aman di Kalau di tempat gua sih, untuk kota gua aman ya, karena kan untuk sekarang kan kota gua kan kota sejarah, maksudnya jarang ada istilahnya orang yang ke tempat gua, atau istilahnya bukan tujuan favorit lah. Jadi untuk tempat gua selama pandemi ini hanya punya 3 kasus dan itu semua ditangani. Nah untuk daerah gua yaitu Hannibal City, itu mayor atau istilahnya wali kota dari kota saya itu mengisahkan himbauan untuk istilahnya bisnis-bisnis yang bukan necessary, yang bukan istilahnya kayak supermarket dan macam-macam itu tutup. Dan kebanyakan orang di sini sadar karena kan mereka juga istilahnya takut juga ya. Banyak kan mereka tutup seperti restoran dan macam-macam, dan istilahnya untuk bisnis yang necessities, yang keperluan sehari-hari itu mereka di limit jamnya. Jadi kayak Walmart yang 24 jam itu jadi buka jam 8 pagi, tutup jam 8.30 malam, seperti itu macam-macam. Dan kayak mungkin barber, restoran dan macam-macam sih tutup. Cuma mulai minggu ini udah mulai dibuka. Missouri udah isu, jadi wali kota sama governor state-nya udah isu untuk dibuka kembali. Karena kalau terlalu lama ditutup itu kasihan juga ekonominya. Iya betul. Sebenarnya 11-12 kayak gitu ya situasi kayak di Indo. Juga gue di Indo supermarket cuma buka berapa jam 5 udah tutup. Terus mana-mana ada tempat-tempat juga makan juga pada tutup. Tapi masalahnya nih, Dong, di Indo banyak orang nakal. Nih, kan lu lihat nih itu berita-berita di Indo tuh, orang-orang di Indo kayak macam apa tuh, pasar rame kan, mall diem-diem buka. So, nih, let's go to the source of this. Let's go to Hong Kong. Let's ask Hong Kong. How does Hong Kong treat lockdown when it first came out? Oh, Hong Kong mah
ya sebelum jadi pandemi aja mereka udah panik sih, kayak semua orang udah pada pakai masker. Terus ya karena itu dari memory SARS sih harusnya. Dari 2002-2003 kan ada SARS. Jadi mereka dari pengalaman itu udah takut sih. Jadi ya semua orang udah pakai masker gitu. Terus ya waktu mau beli masker sih habis semua sih. Orang langsung panik, tapi Langsung nyetok ya. ya stay at home semua. Terus gue sih juga mau pengennya stay doang, walaupun uninya gak jadi face to face kan, online semua. Tapi ya gue lihat di grocery store kayak makanan udah mulai habis, orang lagi pada nyetok semua soalnya di stay at home semua kan. Jadi ya mereka tapi ya, serius sebelum jadi pandemi juga orang-orang di Hong Kong udah pada tinggal di rumah kan. Jadi semua jalanan iya kayak Januari, Februari akhir Februari awal itu udah orang udah pada panik sih. Jadi udah mulai serius mereka udah dan karena itu nggak menganggap remeh gitu. Hong Kong akhir-akhir ini udah mulai ini lagi kan, gue lihat di Hong cases Kong udah mulai kebuka lagi kan mereka negaranya. Mereka si Hong Kong nih confirm casesnya cuma 1,000. Sekarang ya bukan 1,000 itu total cases. Ya, total jadi cases, yang sekarang di rumah sakit itu yang masuk di rumah sakit itu atau yang pending admission cuma maksimal 50-an itu. Wow. Ya. Jadi setiap hari sih kita mahasiswa juga dapat email sih dari universitas. Update-nya berapa. Jadi kemarin kan nggak salah 50-an. Jadi ya sebenarnya udah nggak ada new cases gitu. Paling 1-2 setiap hari. Tapi udah nggak out of control gitu. Dan udah mulai kebuka lagi nggak di Hong Kong sekarang? Kayak kuliah lu gimana? Ya sekarang sih kan kemarin baru di lift ban-nya dari maksimal 4 orang perkumpulan jadi 50 orang. Jadi sebenarnya udah under control sih. Jadi paling tapi semua orang masih pakai masker walaupun masih gak ada kasus-kasus baru. Gimana kalau Darren in England? Kan Inggris ini kasusnya nih mereka gede banget sudah kan Liga Inggris sepak bola sampai berhenti. Masih parah sih sampai sekarang. Tapi gue lihat tuh yang di berita-berita Inggris udah mulai kebuka lagi tuh. Kayak Iya udah mulai. Yang gue bingung nih, yang pertama tutup di sana McD. Gue bingung coba. Gue kayak di tahun gue lah cepet banget tutup. Pada belum tutup cuma McD doang. Ya dadakan gitu sih, cepet banget sih tindakannya situ. Gue kan kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 10-an ya, kayak hari Sabtu kalau nggak salah ya. Gue dibilang katanya cuma ada lab activities. Iya kayak face-to-face lecture udah nggak ada. Tapi abis itu Seninnya gue datang kan ke one of the like lab activity gitu. Terus malah dibilang nggak jadi lagi, kayak lab juga nggak ada. Terus gue kayak lah, gue baru sehari jalanin ini, kayak lu maunya apa gitu, ya udahlah. Terus gue a week after that gue ya udah pulang. Dan lu pas lu balik ke Indo juga apa lu harus dicek segala macam nggak, harus ditahan di karantina sama pemerintah gitu nggak? Enggak, gue cuma dicek biasa, belum seketat sekarang sih, masih oke. Karantina belum ada waktu itu kayaknya. Dulu waktu dari pulang belum ada. Belum. Terus gimana nih guys, situasi kuliah kalian habis ini? Kayak kira-kira kapan kalian bisa balik to normal university, meeting friends kan, ketemu teman, balik kampus sama lagi? Kira-kira kalian kapan? Kalau di US ya, kemarin aku baru menerima email dari official dari sekolah, itu tetap akan resume. Jadi Agustus aja fall season itu tetap akan berjalan dengan normal dan sesuai schedule. Walaupun tahun lalu kan sekolah saya mulai itu Agustus awal, ini jadi Agustus 20-an, menjelang Agustus akhir, jadi agak dimundur sedikit. Cuma karena memang kalau sekolah saya kan atletik kan kita banyak tim, kayak untuk soccer itu kan fall sport, istilahnya olahraga sebelum winter ya, musim winter. Agustus itu mereka udah harus training camp, dan itu rencana mereka tetap normal. Jadi nanti pemain-pemain tim soccer itu Agustus akan datang lebih awal, kira-kira Agustus 15, 16, 17, training camp kira-kira 10 hari atau lebih, baru itu sekolah akan berjalan seperti normal. Liga lu juga udah mulai jalan nih? Liga apa? Liga NAI lu udah mulai jalan ntar? Lu udah mulai latihan lagi?
NAIA kalau yang untuk sekarang kan ini kan lagi break ya, summer break, jadi nggak ada apa-apa. Jadi untuk kan kita juga ada punya aturan ya, nggak boleh istilahnya kita latihan tim untuk summer kan ada hours ya kayak ada istilah ketentuan hour-hour buat latihan, istilahnya nggak bisa kita kayak pelatih itu issue kayak tiap hari selama liburan kita latihan tuh nggak bisa karena ada regulationnya yang ngatur berapa jam, kapan boleh mulai latihan dan macam-macam. Jadi untuk summer ini kita nggak ada latihan sama sekali gitu. Jadi untuk sekarang sih kita nggak ada kegiatan atletik sama sekali. Yang lain gimana nih? Kapan mulai kuliah normal lagi nih? Justru itu gue baru dapat rumor katanya tuh fall sih definitely pasti masih online, cuman ada berapa misalnya laboratori gitu yang perlu in face pas mereka akan bukan optional gitu. Oh, optional. Jadi lu boleh face to face, boleh enggak gitu? Iya, enggak. Cuma untuk beberapa courses juga. Itu cuma courses yang memang gimana ya? Kayak misalnya laboratori kan kita masih harus melakukan praktikum sendiri kan, kayak hands on kan. Itu biasanya yang course dulu kan. Tapi ya COVID ini kan pasti labnya pada tutup, jadi ya ditutup. Tapi kalau untuk fall mereka bilang itu akan berapa course akan dibuka, especially for courses yang memang perlu praktikum. Tapi ya untuk yang lain-lain masih online, dan katanya rumor juga untuk spring akan datang tahun depan akan juga masih stay online. Jadi ya kita masih belum tahu juga sih, tapi jauh ya, masih belum tentu ya di Kanada ya. Orang-orang di Indo nih gimana nih? Darren, Samuel, gimana kapan kalian balik lagi ke negara kalian ini? Oh, gue sih Juli pertengahan udah balik sih. Soalnya dipanggil balik untuk ujian. Udah balik Juli. Jadi bulan depan udah balik ke Hong Kong ini? Iya, udah. Terus ya, soalnya kan ada pelajaran fisika gitu kan. Katanya mereka untuk mencapai standarnya sih harus pakai face to face exam ya, ribet banget sih, tapi jadi ya kayaknya sih nggak bakal online sih harusnya semester depan. Soalnya semua orang udah muak juga online dari November kan. Kita sebelum dunia online udah online duluan. Iya, sebelum everyone online, Hong Kong obviously udah mulai. Iya. Udah mulai duluan kan, mereka sebelum pandemi aja udah pada di rumah duluan semuanya, udah pada ini. Gimana kalau lu, Der? Gimana kapan balik Inggris, Der? Gue agak bingung sih sebenarnya, belum ada. Gue this year udah settle sih, exam udah keluar barusan kan. Tapi ya gue berharap aja gak semua other uni gak ngikutin kayak Cambridge gitu sampai tahun depan tutupnya. Wah iya, gue juga ini, gue denger himbauannya dari Kemendikbud nih, gue perkuliahan normal kan bisa sampai Januari, yang gue denger ya. Gue bisa suntuk, men. Gila, lu di rumah sampai Januari ini. Coba lu bayangin. Kayak lu di rumah kan biasanya pakai baju yang baju apa lah kan lu di rumah kan, yang macam yang sobek lah atau yang gimana kan. Terus lu pengen kuliah, lu harus rapi, cuma buat depan kamera doang kan, nggak keluar rumah. Coba. Memang ini COVID ya. Iya bener, beda suasananya. Gue penasaran, lu summer kelasnya gimana, woy? Oh, kalian nggak sama kelas ya? Gimana kalian summer kelas kabar tuh? Ya online, gue di kamar gue terus nih, belum kemana-mana gue, apalagi kan gue kan sekarang ya kelas om saya kan, ya jadi dia kerjanya gue koordinasi tiap hari, seharian. Ya gue gak kemana-mana lagi, gue juga sekolahnya di atas gunung ini, dia mau juga males gitu. By the way guys, untuk kalian yang nggak tahu, ini Justin, Darren sama Samuel ini, mereka ini ngambil major engineering ya semuanya ya? Computer science. Justin computer science. Justin computer science, Samuel engineering for sure. Electronic and information engineering. Darren itu ngambil product design engineering. Rival di apa tuh nih mau ngambil bisnis ya di marketing US, ya? Coy. Marketing di US. Marketing. Ilmu menjual. Jadi ini emang asli ini orang-orangnya pada nerd pintar-pintar semua nih guys. Any suggestions for the people out here? Ya, semoga dapat pacar habis pandemik gitu kan. Kan kira-kira bisa diantisipasi selama pandemik ini banyak yang putus gitu. Semoga
nggak terjadi pada kalian ya. Semoga Kalau dari saya pesan dan kesan untuk Indonesia untuk lebih self aware ya. Jadi kayak saya dengar berita banyak itu katanya waktu Lebaran itu kasusnya nambah 1.000 macam-macam. Oh iya, bisa 1.000 per hari. Jadi perbedaan apa yang membedakan istilahnya negara berkembang dengan negara maju seperti di Amerika. Kalau saya boleh bilang adalah level dari self awareness. Di Amerika kenapa istilahnya walaupun kita melihat ya sekarang lagi kacauan, tapi kalau bisa saya bilang dari pandangan saya itu mereka menghandle situasi sekarang tuh sangat luar biasa baik. Nah istilahnya karena gini, orang-orang di tempat saya di Hannibal City itu walaupun tidak di isu full lockdown ya, hanya di isu himbauan, mereka semua rata-rata nurut. Bahkan bisnis-bisnis yang istilahnya tidak esensial pun berani mengambil rugi untuk istilahnya melindungi diri mereka dan komunitas mereka. Dan itu kenapa istilahnya mereka sampai berani berkorban. Itu yang saya dapat ketika saya tinggal di istilahnya universitas itu bukan universitas di mana orang-orang istilah populer ya, bukan tujuan populer untuk orang berkuliah di sana. Dan orang-orang di sana karena pada belum bahkan disuruh juga udah pada di rumah semua kan ya dia. Benar sekali. Dan istilahnya mereka yang kerja dan macam-macam itu ya mau nggak mau atas kesadaran diri juga berhenti bekerja. Cuma hebatnya di Amerika itu adalah ketika dalam pandemi seperti ini banyak kan bisnis itu yang berusaha protect pekerja mereka. Jadi walaupun mereka nggak istilah nggak kerja tetap dibayar. Seperti kayak host family saya di istilahnya mama angkat saya ya di sini yang bertanggung jawab atas saya di sini itu dia adalah seorang perpustakawan bekerja buat istilah state school ya, istilahnya sekolah yang dipunyai oleh negara ya, government owned school. Dia walaupun nggak kerja istilah gara-gara pandemi kan sekolah diliburkan, walaupun nggak kerja tetap dibayar oleh pemerintah. Akan tapi ya ini saya bilang untuk kedepannya edukasi harus dimajuin sih, karena begitu saya datang ke sini itu pola pikirnya orang-orang di sini sama pola pikir di Indonesia itu berbeda jauh sekali. Disiplinnya juga beda kan, disiplinnya beda banget. Ini kita bahkan udah lockdown, disuruhan lockdown dari pemerintah. Ini orang-orang masih pada ngumpul, masih pada jalan-jalan nongkrong. Kalau di luar negeri sana belum disuruh pemerintah aja mereka udah pada mau di rumah, nggak mau keluar kan. Gimana? Ada lagi? Any more last words? Oh, ada sih. Ya, ini sugestinya justru more of common sense ya. Jadi ya gini, kita tuh untuk orang Indo ya, kita tuh harus lebih sabar. Sabar, betul. Setuju gue. Kita tuh gini, nih, misalnya Anda dikasih disuruh lockdown sebulan, tapi setelah habis lockdown sebulan ini nggak usah lockdown lagi. Nah, tapi harus benar-benar lockdown, nggak boleh keluar sama sekali, nggak boleh keluar misalnya. Nggak boleh bocor-bocor ya, benar nggak boleh bocor-bocor. Ada katanya cincai kan, ya itu kita nggak boleh cincai dikit-dikit gitu lah. Ya oke lah, kita cincai gitu, keluar dikit-dikit gitu. Tapi ya lockdownnya makin lama gitu, jadi dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Iya betul. Makin disiplin kita kan, makin cepat this pandemic will go away. Ya. Betul. Sebenarnya dari gue sih cuman attitude kita doang sih terhadap kalau sebagai pelajar kita ya harus tetap semangat, gak bisa buat alasan karena corona ya malas-malasan gitu. Jadi ya kan toh semua orang juga kena, jadi lu gak ada alasan gitu untuk untuk slack, untuk misalnya lu kayak salahin corona, salahin lockdown, tapi terus ya semua orang rata-rata juga kena. Jadi kalau kita gak boleh salahin faktor-faktor luar, kita harus melihat ke dalam, ya kita harus fokus apa yang kita mau capai, karena pasti ya kemungkinan besar sih pasti corona ini pasti akan berlalu dan hidup itu kan pasti akan berjalan terus. Jadi kalau lu gara-gara corona aja kayak udah tumbang, lu mau gimana hadapin yang lain? Jadi ya gimana pula mau hadapin hal-hal yang lebih besar gitu. Jadi gitu aja sih, kayak harus tetap semangat walaupun banyak masalah gini, nggak ada mood ya. Tapi pikirin aja ke depan itu, masa depan lu mau gimana sih. Ya kita semua juga berjuang, jadi ya tetap semangat aja belajar, tetap semangat. Alright, thank you guys from around the world. Kalau ada yang mau nanya nih sosial medianya ini, just leave it in the comments maybe, or even DM me on Instagram. Especially the basketball player Rivaldi Hartanto.
He's single, guys. If anybody wants to find a basketball player who's playing the state as a boyfriend, kan? Siapa tahu kan? Bisa aja Yeah. yang mau. Mumpung loh, Fandi mumpung Hartanto masih mantap, single. weh. Mungkin 3 bulan lagi sudah nggak single karena freshman-nya banyak cakep-cakep. Iya. Aduh. Wow. Alright, thank you guys and see you on the next podcast. Goodbye. Thank you. Sampai jumpa lagi. Sukses. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow gue on social media. Thanks for watching and see you in the next video.